Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini saya bisa menampakkan wajah saya. Nah, inilah wajah saya ya. Kalian yang belum mengenal saya, ini wajah saya. Ya, silakan dicari. Oke. Kembali lagi di channel Belajar Matematika ya. Channel Adila 33. Nah, kali ini saya ingin berbagi informasi ya, kelanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita belajar mengenai ya pengatas statistika. Statistika itu adalah langkah-langkahnya kemudian menghasilkan sebuah statistik. Ya, itu untuk mempermudah membaca data, mendeskripsikan data. Nah, kemudian kali ini kita akan mempelajari mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Masih banyak lagi. Ada yang namanya data kelompok, ya. Ada yang namanya penyebaran data tunggal dan data kelompok, dan penyajian data, ya. Oke, kita akan menuju ke ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal itu kita akan mempelajari tiga, ya. Tiga, yaitu yang pertama mean, ya. Tulisannya seperti itu, mean, bacanya min ya. Kemudian median, yang terakhir ketiga modus. Nah, bagi teman-teman ya, bagi adik-adik, bagi kalian yang suka modus, tapi ini bukan modusnya kalian. Oke, nah ini modusnya data. Maksudnya apa sih ukuran pemusatan data tunggal itu, biar apa sih? Nah, untuk mempermudah ya membaca data gitu, untuk mempermudah mendefinisikan data, mengenal data, memahami data yang sudah kita peroleh, sudah kita dapat. Contoh misalkan begini, kalian di kelas 12 OTKP 2. Nah, rata-rata umur kalian saya ambil. Nah, ada yang umurnya 78, ada 17, ada yang 18, ya. Ada yang 19. Nah, di situ saya membaca data, kemudian saya tidak mungkin menyebutkan data absen 1, ya, umur absen 1, umur 11, umur 19, absen 2, umur 18, nggak mungkin. Sampai 32 siswa saya sebutkan. Nah, untuk mempermudah saya buat pemusatan data tunggalnya. Ya, tiga itu tadi, min, median, modus, ya. Min itu rata-rata bahasa Indonesianya. Jadi rata-rata kelas 12 OTKP 2 itu umurnya berapa? Nah, setelah mengalami perhitungan, nah didapat ukuran rata-ratanya misalkan 18. Berarti rata-rata kelas 12 OTKP 2 umurnya 18 tahun. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya median. Median itu nilai tengah, ya. Ketika data itu sudah saya peroleh, kemudian saya urutkan dari yang pertama sampai yang akhir, ya. Kemudian saya belah dua. Nah, di situ saya mendapatkan nilai tengahnya. Letaknya dulu saya cari yang tengah, ya. Nah, di situ nanti saya dapat nilai tengah dari sebuah kelas, gitu. Kemudian ada yang namanya modus. Modus itu bukan modusnya kalian. Saya ulangi lagi, bukan modusnya kalian, ya, menggoda wanita-wanita, ya. Modusnya ini adalah nilai yang sering muncul, nilai yang paling banyak di kelas kalian, gitu, atau umur yang paling sering muncul. Misalkan dari 32 kelas ada 10 orang yang umurnya 18 tahun. Nah, berarti modusnya adalah 18. Nah, itu yang nilai paling banyak, yang sering muncul, ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini penjelasannya dan langkah-langkahnya, perhatikan. Siapin buku catatan kalian, apa yang saya katakan dicatat, ya, apa yang ada di layar kalian ditulis, ya. Kemudian di akhir nanti ada tugas biasa. Kalian salin catatannya, kalian tulis jawabannya, ya, di buku tulis, kemudian difoto, masukkan ke Edmodo, kirim ke Edmodo seperti biasa. Kirim tugasnya ke pengumpulan tugas di tugas tadi, tugas tersebut. Jangan ke kolom komentar, jangan ke pesan, ya, hanya di situ karena nilai kalian aman di situ.
Ya, oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Siap. Oke, ya ini. Jadi tadi sudah saya katakan untuk apa kita pelajari ukuran pemusatan data ya. Ukuran pusatan data digunakan agar data yang diperoleh mudah untuk dibaca dan dipahami. Ukuran pemusatan data terdiri dari data mean, median, modus ya tadi itu kita akan pelajari tiga ini ya. Nah, ini mean ya. Tulisannya gitu, mean, dibacanya min atau rataan. Min itu dari sekumpulan data adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data ya. Dengan mengetahui min, dengan mengetahui ya min suatu data, maka variasi data yang lain akan mudah diperkirakan. Misalkan gini, kalau misalkan rata-rata dalam satu kelas itu misalkan nilainya 75, nah kita bisa tahu nih modusnya itu berapa. Modusnya bisa diperkirakan antara 70 sampai 80 seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini rumus minnya ya. Rumus minnya itu ya X bar, ini dibaca X bar. Jumlah nilai ya, nilai datanya, nilai umurnya, nilai ujiannya ya, nilai macam-macamnya dibagi dengan jumlah datanya, artinya dibagi dengan jumlah siswanya, jumlah respondennya seperti itu. Atau ini penjabarannya, X bar sama dengan data pertama ditambah data kedua, data ketiga, dan data seterusnya dibagi banyaknya data. Misalkan dalam suatu kelas ada 32 siswa ya, misalkan absen nomor 1 nilainya 1, absen nomor 2 80, absen nomor 3 90. Dijumlah semuanya sampai 32 tadi dibagi dengan 32 siswa ya. Dibagi dengan 32 itu yang dinamakan dengan min. Ya, kita ke contoh soal ya. Nah, di sini ada soal nilai ulangan matematika Anto pada semester 1 adalah 6, 8, 5, 7, 9 ya, dan 7. Maka minnya adalah, nah rata-ratanya adalah ya, ini misalkan satu kelas misalkan terdiri dari 1 2 3 4 5 6, terdiri dari 6 siswa boleh. Nah, ini Anto ini mengikuti 6 kali ujian dan mendapatkan nilai seperti ini ya. Oke, nah kita jawab ya bareng-bareng, perhatikan caranya. Oke, nah ini ya, kita ikuti X bar. X bar sama dengan ya 6 ya tambah 8 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 7 ya. Kita bagi ya, tulisannya jelek ya. Kita coba geser ke atas. X bar sama dengan ya 6 tambah 8 tambah 5 tambah 7 tambah 9 ya, tambah 7 dibagi dengan jumlah berapa kali ulangannya, 1 2 3 4 5 6, bagi 6 ya. Nah, ini bisa kita total, kita jumlah 6 8 5 7 9 7 ya. Biasakan kalau menghitung seperti ini dengan kelipatan ya, 9 dengan 6 15 gitu ya. Nah, terus 7 7 14 di total semuanya 6 8 5 7 9 7, berarti 42 ya. 42 dibagi 6 sama dengan 7. Nah, berarti rata-rata nilai ulangan matematika si Anto itu adalah 7. Seperti itu ya. Nah, gimana kalau misalkan datanya banyak banget ya? Banyak. Misalkan sampai 100 data, 50 data. Kalau yang tadi kan hanya 6 data.
Nah, misalkan sekumpulan data terdiri atas X1, X2, X3 sampai Xn dan punya frekuensi F1, F2, F3 sampai Fn, maka min dapat dicari dengan rumus seperti ini. Jadi setiap angka-angkanya dikali ya. Contoh saya berikan data ya. Ini saya udah sediakan tabel ya. Saya tulis di sini X ya. X. Kemudian di sini frekuensinya. Nah, di sini hasil perkalian dari F dengan X atau sebaliknya. Ya. Nah, kita kumpulin dulu nilai-nilai yang ada di sini. Mulai dari yang terkecil 4 ya, 4. Nah, terus 5, 6, 7, terus berapa lagi? 8 ya. 9. Hanya sampai 9. Kemudian kita garis di sini. Ya. Nah, frekuensinya angka 4 itu keluarnya berapa kali di sini? 4. 1, 2. 2 kali. 5. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali. Ya. Lanjut yang 6 ya. Yang 6 ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 4 ya. Terus 7, 1, 2, 3, 3. Lanjut 8, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. 9 apa nih? 1, 2, 3 ya, 3. Nah, sekarang kita total nih, bener nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita total nih dari atas ke bawah, bener nggak? 20. 2, 4, 6, 4, 10, 10, 13, 17, 20, bener ya, 20. Kemudian kita kalikan kolom yang X dengan kolom yang F. 4 kali 2, 8. 5 kali 4, 20. 6 kali 4 ya, 24. 7 kali 3, 21. 8 kali 4. Kemudian kalian total ya, dari 8 sampai 27 ini kalian jumlah, hasilnya 132. Kira-kira seperti itu, 132. Nah, dari sini kita bisa dapat ya nilai min-nya atau min-nya sama dengan, nah ini 132 dibagi 20, hitung ya, sama dengan 6,6 ya. Itu dia. Ini adalah hasil daripada nilai min yang datanya banyak, lebih dari 10 ya. Kalian lebih mudah dibuat tabel seperti ini. Oke ya. Untuk penjelasan min atau rata hitung sampai sini. Kemudian berikutnya ada latihan. Siapin buku kalian ya, buku catatan kalian. Ini dicatat, kemudian ada tugas dari saya ya. Siapkan. Oke, untuk latihannya yang pertama, tentukan nilai min dari 8, 4, 5, 8, 7, 2, 6, 4 dan angka terakhirnya tanggal lahir. Nah, misalkan tanggal lahir kalian adalah 12. Nah, ini diganti dengan 12. Misalkan tanggal lahir kalian 9, berarti ganti tanggal lahir ini dengan 9 ya. Artinya setiap tugas dari kalian itu beda-beda jawabannya. Oke. Nah, kerja sendiri ya. Yang kedua, berikutnya
nomor 2 tentukan nilai min dari, nah ini datanya semuanya ada 30. Kalian untuk yang TL nya itu adalah tanggal lahir ya, tanggal lahirnya kalian ganti dengan tanggal lahir kalian, misalkan di sini tanggal lahirnya 9 9 ya, 9 9 9 9 9, nah ya diganti dengan 9 kalau misalkan tanggal lahirnya 9. Oke, laksanakan tugasnya, kirim ke Edmodo ya. Seperti biasa, 1 minggu itu ada 2 tugas, tepati ya, jangan mengeluh, laksanakan aja ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.